karena pada hari ini sudah menyempatkan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh teman-teman calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wajo. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya dan ridhonya sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama. Salam dan sholawat lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa pada kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Wajo, kami memperoleh materi yang salah satunya adalah budaya positif. Nah, pada kesempatan ini sebelum kami memulai diseminasi, kami persilakan kepada Bapak Madi SPD untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita pada hari ini senantiasa berbeda ibadah. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Next. Nah baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke penjelasan, budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Budaya positif merupakan pewujudan nilai-nilai keyakinan universal yang diharapkan di sekolah. Nah, pada penjelasan budaya positif nanti akan terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif dan nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukum dan restitusi, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tanpa membuang banyak waktu, kami persilakan kepada Ibu Monika Kanibol untuk menyampaikan materi yang pertama. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada konsep inti dari budaya positif ini, kita mulai dengan perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran itu sendiri merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut itu antara lain adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Next. Kemudian untuk konsep yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ada teori kontrol dari Dr. William Glasser pada tahun 1944 menyatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan kontrol yang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memilih perilakunya. Nah, dari tokoh negara kita sendiri, dan ada satu tokoh dari negara luar yang memiliki sama persepsi, Hajar Dewantara dan Diane Dawson menyatakan bahwa disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Next, berikutnya disiplin positif juga maksudnya bahwa tujuan mulia di sini mengacu pada prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai inilah yang nantinya kita namakan sebagai nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kemudian konsep berikutnya adalah teori motivasi
hukum dan restitusi. Diane Lawson dalam bukunya Restitution School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita melakukan sesuatu berdasarkan, kita cuma berpegang pada berdasarkan peraturan yang ada. Kita melakukan sesuatu karena kita tidak ingin mendapatkan ketidaknyamanan, seperti misalkan apabila kita melanggar peraturan, kita akan mendapatkan teguran dari atasan kita, atau apabila murid kita melakukan suatu kesalahan, dia tidak nyaman, dia akan mendapatkan teguran dari gurunya, sehingga teguran itu menghasilkan ketidaknyamanan dalam hati. Kemudian hukuman. Terkadang apabila kita melanggar peraturan atau siswa kita murid kita melanggar peraturan, mereka cuma menghindari yang namanya hukuman, tapi bukan karena kesadaran sendiri. Nah, inilah yang kita maksud dengan dikatakan sebagai motivasi eksternal atau motivasi dorongan dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Terkadang juga kita sebagai manusia yang melakukan sesuatu agar kita mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Apalagi kalau yang dinamakan imbalan. Dengan usaha apapun kita akan melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga termasuk dalam dorongan ekstrinsik atau yang dari luar. Namun selama ini dorongan ekstrinsik ini tidak akan pernah bertahan lama apabila tekanan, peraturan atau hadiah atau penghargaan ini sudah tidak ada, maka apa yang kita lakukan juga berhenti. Nah, di sini kita masuk pada yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini yang poin ketiga kita bisa jadikan sebagai unsur intrinsik atau internal kita. Kita melakukan sesuatu bagi diri kita sendiri untuk menghargai diri kita sendiri, bahwa apa yang akan saya lakukan ini adalah demi kebaikan saya, demi diri saya, demi kebaikan adanya perubahan positif yang ada pada diri saya. Nah, dorongan internal inilah atau intrinsik inilah yang akan membawa budaya positif yang bertahan lama, karena pada saat selama perasaan kita itu ada bahwa ingin berubah dalam positif, maka kita akan melakukan budaya positif atau sesuatu yang akan terus berjalan bertahan hingga lama. Kemudian hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, hukuman apa yang akan saya dapatkan nantinya. Kemudian poin berikutnya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Misalkan kita saat kita piket, sebagai guru piket, ada siswa yang terlambat, maka kita akan menyuruhnya untuk pungut sampah atau lari keliling lapangan 1 kali atau 2 kali. Nah, itu adalah hukuman karena tidak ada kesepakatan antara kita dengan murid bahwa ya saya akan melakukan itu adalah hukuman untuk saya, tidak, tapi bersifat satu arah dari guru saja. Siswa hanya menerima hukuman tersebut. Hukuman diberikan baik berupa fisik maupun psikis. Nah, hukuman fisik ini seperti misalkan tadi siswanya disuruh lari atau berdiri atau pungut sampah, itu adalah semacam hukuman fisik. Dan hukuman psikis bagi anak-anak itu pada saat kita mungkin marah pada anak itu kenapa sampai dia terlambat. Nah, next. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diane Lawson lagi pada tahun 2004. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu Johnson. Nah, untuk konsep berikutnya saya serahkan kepada teman saya, Pak Majid. Silakan.
selanjutnya kita masuk ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Saya jelaskan terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat senantiasa dalam bentuk kalimat positif. Lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi semua warga yang ada dalam kelas itu harus berpartisipasi. Kemudian selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini akan selalu berubah. Kemudian selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah atau kelas untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Selanjutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar di mana semua anggota melihat hasil curah pendapat. Selanjutnya, kemudian disusunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian berganti dengan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Selanjutnya contoh. Ini contoh kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Lanjut, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kemudian meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi harus ada selalu kolaborasi. Selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut. Dan nanti ada tanda tangan. Jadi ketika nanti ada pelanggaran, dikembalikan kepada siswa keyakinan kelas apa yang dilanggar. Jadi nanti dia akan menemukan sendiri ketika ada ketika ada persoalan atau masalah yang dilakukan di lingkungan sekolah atau di dalam kelasnya. Lanjut. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi yang pertama itu bertahan hidup. Selanjutnya penguasaan. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama bertahan hidup. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama merupakan kebutuhan bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, tempat tinggal, rumah, dan kesehatan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, bahasa Inggrisnya itu love and belonging, termasuk dalam kebutuhan psikologis. Jadi pada umumnya anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ini disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Lanjut, kebebasan atau freedom. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan atau freedom yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Lanjut, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan atau fun adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa.
Kebetulan ini muncul sejak ini kemudian terus berkembang hingga dewasa. Lanjut, penguasaan atau kalau merupakan kebutuhan kemampuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Kemudian dunia berkualitas adalah tempat khusus di dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Next, ilustrasi penggambaran dunia berkualitas, ya. Jadi ini siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa kira-kira yang paling penting dalam hidup Anda? Keluarga, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai apa kira-kira? Nilai-nilai kebajikan? Kejujuran, apa lagi? Menghargai. Ya, bagus. Lanjut, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Karakter apa yang paling kira-kira yang sangat penting yang harus kita miliki? Jujur, ya, disiplin, bertanggung jawab. Oke, lanjut. Oke, untuk 5 posisi kontrol, saya persilakan kepada teman kami Ibu Suki. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Majid. Baik, Bapak Ibu, kita ada di 2 budaya positif yang terakhir. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Maksudnya 5 posisi kontrol adalah posisi guru saat menghadapi murid. Nah, ada 5 posisi kontrol guru yang dikenal. Yang pertama adalah pendukung, selanjutnya teman, kemudian pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Next. Nah, pendukung. Jadi kita mulai dari yang biasanya umumnya ada, tapi harapannya sekarang sudah semakin sedikit. Penghukum, biasanya seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum itu mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Biasanya kalimat yang keluar dari guru yang berposisi sebagai penghukum itu, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi biasanya kalimat itu yang keluar dari guru yang posisi kontrol sebagai penghukum. Next, selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tetapi akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kalimat yang biasa digunakan adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memantau kamu? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan? Nah, biasanya ini gurunya tidak bisa menghukum, tapi dia memakai pendekatan yang halus, tetapi membuat anak-anak merasa bersalah atas kesalahan yang dia lakukan. Next, nah, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini biasanya paling banyak dan paling enak kita lakukan, tapi ternyata nanti kita lihat bagaimana penjelasannya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Posisi teman berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya kalimatnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Selanjutnya, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Biasanya kalau posisi pemantau selalu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Menggunakan sanksi atau konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi antara kita dan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa ditanyakan, peraturannya apa? Apa yang telah kalian lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Selanjutnya, manajer.
Posisi terakhir manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu dengan murid dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Contoh kalimat yang biasa digunakan, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bisa memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi dari semua posisi kontrol ini, ternyata yang paling sangat diharapkan dari kita seorang guru adalah posisi kontrol manajer. Nah, kalau posisi kontrol hukum dan pemberi rasa bersalah itu nanti hasilnya anak-anak akan tetap melakukan kesalahan karena dia memperbaiki diri hanya karena takut kepada guru. Selanjutnya kita masuk kepada budaya positif yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Next. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi konsep ini diharapkan dapat digunakan oleh guru jika menghadapi permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh siswa, di mana restitusi diharapkan bukan sebagai hukuman kepada mereka atau murid-murid kita, tetapi di mana kesalahan itu dijadikan sebagai pelajaran agar mereka tidak mengulanginya kembali. Next. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada langkah ini yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya kalimat yang dikeluarkan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang penting bagaimana kita memperbaiki kesalahan kita. Next. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, setiap tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya kita akan bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu atau mengapa melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya, langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan atau menjadi orang yang lebih baik. Contoh kalimatnya, apa nilai umum yang telah kita sepakati, atau apakah kamu ingat keyakinan sekolah yang telah kita sepakati. Next. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan kita pada hari ini tentang budaya positif, bahwa budaya positif dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal melaksanakan disiplin positif warga sekolah yang nantinya ikut mempengaruhi pencapaian visi dan misi sekolah. Selanjutnya, membangun budaya positif tentunya tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi antara seluruh warga sekolah serta dukungan dari orang tua siswa ataupun sekolah. Baik, Bapak Ibu, demikian diseminasi yang kami lakukan hari ini. Kami bertiga dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wajo, UPTD SMP Negeri 1 Sekang juga mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kami persilakan kepada Bapak Manjen SPD untuk kembali memimpin doa kita hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa kembali. Semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa bernilai ibadah dan kita akan senantiasa konsisten untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, mari menundukkan kepala sejenak, kita berdoa bersama. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Terima kasih Bapak Ibu, lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda kelas 8 bilingual B, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, terlebih dahulu kita akan melakukan istilahnya membuat keyakinan kelas bersama untuk kelas 8 bilingual B. Peraturan yang kira-kira kalian harapkan atau inginkan terjadi di kelas untuk kenyamanan belajar kalian. Saya sudah punya sticky note di meja-meja kalian. Silahkan tiap kelompok membagikan ke temannya dan menuliskan peraturannya, satu peraturan satu orang. Peraturan-peraturan untuk setiap orang yang kalian harapkan agar kelas kita nyaman saat belajar. Sekarang peraturan ini akan kita buat menjadi kalimat positif dan dalam bentuk kesepakatan kelas untuk nantinya menjadikan keyakinan kelas. Kita baca dulu sama-sama peraturan dari kalian semua. Keyakinan kelas 8 bilingual B. 1. Bertanggung jawab. 2. Sopan santun. 3. Menjaga kebersihan. 4. Menghargai atau menghormati. 5. Disiplin. Oke, terima kasih. Jadi apa yang sudah dibaca oleh Gendis tadi, apakah semuanya sepakat untuk menjalankannya? Sepakat! Karena kita sudah sepakat, keyakinan ini akan kita buat dalam bentuk gambar dan ditempel di dalam kelas. Setelah itu kita akan menandatangani bersama-sama. Sepakat ya? Oke, terima kasih Ananda untuk kesempatan hari ini membuat keyakinan kelas. Semoga kita semua dapat mematuhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi